Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-102 sampai dengan 103. Ayat yang ke-102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Asallahu ayyatubu alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat yang ke-102. Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna, dan ada pula orang-orang lain yang di Madinah dan sekitarnya, bahkan di negeri-negeri Islam yang lain, i'tarafu bidunubihim, yang mengakui dosa-dosa mereka, yakni mereka mengakuinya, menyesalinya, berusaha bertaubat darinya, dan menyucikan dari kotorannya. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Dan suatu amal bukanlah amal soleh kecuali jika seorang hamba mempunyai dasar tauhid dan iman yang mengeluarkan dari kekufuran dan kesyirikan yang merupakan syarat bagi seluruh amal soleh. Mereka mencampur adukan antara amal yang baik dengan amal yang buruk dalam bentuk keberaniannya melakukan sebagian yang diharamkan dan kelalaian melakukan sebagian kewajiban. Namun bersamaan dengan itu mereka mengakui itu dan berharap Allah mengampuninya. Mereka itu asallahu ayyatubu alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Taubat Allah kepada hambanya ada dua. Pertama, memberi taufik kepada mereka untuk taubat. Kedua, menerimanya setelah taubat itu dilakukan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni sifatnya adalah maghfirah dan rahmat di mana tidak ada makhluk yang terlepas darinya. Bahkan tidak ada keberadaan alam langit dan bumi kecuali dengan keduanya. Seandainya Allah menyiksa manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak membiarkan satu pun binatang melata di muka bumi ini. Innallaha yumsiku samawati wal ardo ang tazula walain zalata in amsakaha min ahadin ba'di innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Fatir ayat 41. Di antara ampunannya adalah bahwa orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan terhadap diri mereka, yang menghabiskan umur mereka dengan amal-amal buruk, jika mereka bertaubat dan kembali kepadanya, meski hanya sesaat sebelum mati, maka Allah akan memaafkan mereka dan mengampuni kesalahan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencampur adukan antara keburukan dengan kebaikan, yang mengakui dan menyesali dosa-dosanya, namun tidak bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka dia berada di antara ketakutan dan harapan, dan dia lebih dekat kepada keselamatan. Adapun orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, yang tidak mengakui dan tidak menyesali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, bahkan dia masih terus melakukan dosanya, maka sangat dikhawatirkan dia akan diazab. Ayat yang ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan litahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir ayat yang ke-103.
Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang menempati kedudukannya pemimpin seraya memerintahkannya dengan apa yang dapat menyucikan orang-orang mukmin dan menyempurnakan iman mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yakni zakat yang diwajibkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, yakni membersihkan mereka dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak tercela. Wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka, yakni menumbuhkan dan menambahkan akhlak-akhlak mereka yang baik dan amal mereka yang salih. Menambah pahala mereka di dunia dan di akhirat. Menyuburkan harta mereka, washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka, yakni untuk orang-orang mukmin secara umum dan secara khusus pada waktu mereka membayarkan zakatnya kepadamu. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, yakni ketenangan bagi hati mereka dan kegembiraan bagi mereka. Wallahu sami'un, dan Allah maha mendengar doamu dengan menerima dan mengabulkan. Alimun, lagi maha mengetahui tentang keadaan dan niat hamba-hambanya. Kemudian dia akan membalas masing-masing pelaku sesuai dengan amalnya dan niatnya. Nabi SAW melaksanakan perintah Allah, memerintahkan mereka bersedekah, serta mengutus amil-amil untuk mengambilnya. Dan jika ada yang datang membawa zakatnya, maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya dan mendoakan keberkahan atasnya. Ayat ini mengandung dalil diwajibkannya zakat pada semua harta. Jika harta tersebut diperdagangkan, maka ini jelas karena ia adalah harta yang tumbuh dan menghasilkan. Maka termasuk keadilan jika ia digunakan untuk menghibur orang-orang miskin dengan menunaikan zakat yang diwajibkan Allah kepadanya. Adapun selain harta perniagaan, jika harta itu berkembang seperti biji-bijian, buah-buahan, binatang ternak yang dimiliki agar ia beranak pinak, maka ia terkena wajib zakat. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. Karena jika hanya sekadar untuk dimiliki, maka ia tidak sama dengan harta yang biasanya dimiliki seseorang dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat finansial. Jadi, ia dipalingkan dari tujuan tersebut kepada tujuan kepemilikan murni. Dalam ayat ini juga terkandung dalil bahwa seorang hamba tidak mungkin menyucikan dan membersihkan diri sebelum dia mengeluarkan zakat hartanya. Dan tidak ada yang menggantikannya kecuali dengan membayarnya, karena kesucian dan kebersihan bergantung kepada mengeluarkannya. Dalam ayat ini juga terkandung dalil dianjurkannya bagi imam atau wakilnya agar mendoakan orang yang berzakat dengan keberkahan, dan hendaknya doa tersebut diucapkan dengan suara keras, di mana pembayar zakat itu dapat mendengarnya sehingga dia pun tenang. Dipahami suatu faedah dari makna ayat bahwa hendaknya kita memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin dengan ucapan yang lembut, mendoakan kebaikan untuknya, dan hal lain semisalnya yang menyebabkan ketenangan jiwa dan ketentramannya. Hendaknya menyemangati orang yang berinfak dan melakukan amal baik dengan mendoakannya, memujinya, dan semisalnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.